Suasana siang di flyover Slipi yang mengarah ke Jalan S. Parman. Suasana mulai kembali normal ya. Sementara di ring 1 di sekitar gerbang gedung DPR RI, gedung MPR RI, masih terlihat jejak dari penyampaian pendapat dan demonstrasi 2 hari lalu ya. Sepertinya masih terlihat bekas-bekasnya, terutama dari grafiti ya, dan cat baru yang melapisi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini cat baru yang melapisi tulisan-tulisan di PCU. Dan masih banyak personil Intel kalau udah kami perhatikan. Gaya-gaya Intel kan sebenarnya kelihatan ya Pak. Jadi berusaha membaur di kerumunan di sekitar ojol yang sedang berkumpul di depan pintu gerbang utama gedung DPR RI. Sepertinya masih wait and see. Apakah ada gerakan baru untuk demonstrasi lanjutan ataukah berhenti di malam tadi ya, yang ada puncaknya adalah seorang martir yang meninggal dari mitra ojol yang digilas dan ditabrak oleh rantis Brimob pada saat penyampaian pendapat di sekitar Pejompongan. Nah, ini area Pejompongan adalah jalan yang mengarah ke Tanah Abang ya teman-teman. Dari sisi selatan di jalan Tentara Pelajar ya, di sekitar jembatan Slipi ini. BRATP menggarisbawahi bahwa tersumbatnya saluran aspirasi yang harusnya terwakili di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disebabkan juga salah satunya adalah porongan parpol dari rejim yang baru ya teman-teman, yang akan memimpin di 2024 hingga 2029, Pak Presiden Republik Indonesia dan Gibran Raka Buming Raka, ada Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden, yaitu seragamnya parpol yang ada belasan dan puluhan parpol teman-teman berada di dalam satu polar, yaitu Kim Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus, yang sebelumnya mendukung di beberapa kontestan Pilpres, ada Bapak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo. Justru setelah penetapan siapa pemenang Pilpres 2024, justru secara perlahan dan secara bahkan ada juga yang diam-diam akhirnya merapat di kabinet ya teman-teman, salah satunya melalui berbagai cara ya. Yang ini menyebabkan tidak adanya oposan atau oposisi di parlemen atau DPR RI, yang menjadi titik lemah dari upaya check and balances, yang alhasil yang ada adalah kekuatan media sosial, yaitu netizen yang riuh rendah di medsos dalam upaya mengkritisi setiap kebijakan ataupun hal-hal yang tidak produktif yang dihasilkan oleh rejim saat ini. Semoga menjadi titik balik ya di pasca ada martir yang menjadi korban dari penyampaian pendapat ini, sehingga check and balances semakin baik lagi. Ada parpol yang berusaha keluar dari koalisi, barangkali ada yang berani untuk tampil beda selain netizen. Semoga saja ya teman-teman. BRATP sangat mengharapkan. Jadi apalah gunanya di parpol yang sekian banyak, fraksi yang sekian banyak, komisi yang sekian banyak, kalau hanya menghasilkan stempel, hanya jadi stempel kebijakan-kebijakan pemerintah yang dihasilkan. Jadi bahkan kalau BRATP perhatikan, sebaiknya mungkin hanya beberapa parpol saja di masa depan ya, yang berbanding lurus juga dengan keseragaman suara yang sejauh ini ya teman-teman. Jadi DPR adalah kur besar, suaranya seragam, jadi percuma saja kalau parpolnya banyak tapi suaranya seragam, dan tidak ada yang menjadi pionir untuk checks and balances atau mengkritisi dari berbagai program yang dijalankan ataupun janji-janji Pilpres 2024. Semoga, apakah siapa yang berani menjadi pionir untuk keluar dari Kim Plus barangkali? BRATP sangat mengharapkan itu ya teman-teman. Konsekuensi dari aksi borong parpol pasca Pilpres 2024 menjadi titik lemah bagi penegakan demokrasi ya teman-teman. Jadi setiap program
melenggang begitu saja tanpa dikritisi oleh komponen parpol. Jadi ada abuse of power, jadi kekuasaan yang berlimpah ruah di sisi pemerintahan, di sisi birokrasi, yang terwujud dari apa ya teman-teman, menggampangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat ya teman-teman, dipatahkan dengan berbagai cara, dengan olok-olok pejabat-pejabat pemerintah, petinggi-petinggi pemerintah, birokrasi, yang akhirnya upaya penegakan demokrasi tersumbat. Tidak ada saluran yang bisa menyampaikan atau menerima aspirasi dari masyarakat melalui partai politik di DPR yang sudah kehilangan kepercayaan. Suasana di Jalan Tentara Pelajar sekitar Stasiun Palmerah, bersebelahan juga dengan Kementerian Kehutanan RI, relatif normal. Suasana di Stasiun Palmerah. TTPM kembali mengakses Stasiun Palmerah setelah berkeliling satu putaran di sekitar gedung DPR RI, dari sisi selatan, kemudian ke Gerbang Pemuda, hingga ke Gatot Subroto, hingga ke Jalan Tentara Pelajar. Suasana di Stasiun Palmerah. Suasana terkini di dalam Stasiun Palmerah di area penumpang. Kembali normal ya suasananya, karena KAI Komuter juga sudah beroperasi. Kabarnya sempat terganggu juga di hari Senin dan hari Kamis yang lalu ya teman-teman. Perjalanan menuju ke Rangkas Bitung, ke Serpong, ataupun ke Parung Panjang.